Nah, ini kemarin tanggal 3 ada kejadian lumayan besar. Presiden Venezuela diciduk sama Amerika. Cuman ini yang unik ini, apa namanya? Kalau mungkin itu rakyatnya malah kebanyakan. Yang saya lihat tuh ya, nggak tahu nanti aslinya gimana, mungkin yang saya lihat. Nah, ini uh, satu minggu kan pasar nggak buka, ya kan? Biasanya kalau chaos kayak gitu, itu biasanya emas naik, masalah pasar nggak buka, kita bisa lihat di sini nih. Cuma ini perlu VPN. Nah, namanya nih, ini oil ya. Ini minyak. Jadi dia cuma di trade emang khusus minyak yang di tradingin di apa namanya di pasar weekend doang. Yang penyedia marketnya itu IG.com. Nah, masalahnya muka ini perlu VPN. Kalau mau cari, kalau mau cari di Google tinggal oil ya, price. Emas tinggal diganti emasnya. Nah, ini ya yang dilihat ini. Nah, ini ternyata direspon pasar di waktu weekend itu naik 1,56%. Main tinggi. Nah, berikutnya juga apa ya? Emas, emas juga naik 1%. Berikutnya ini pasar Amerika ada perubahan yang signifikan. Nah, tadi yang jelas emas sama minyak naik. Uh, tapi untuk konfirmasinya nunggu ini dulu aja. Nunggu nunggu besok kayak apa, sama terutama yang paling diperhatiin itu ini, respon Cina. Ya. Soalnya itu timingnya pas banget si Nicolas Maduro, presidennya Venezuela itu. Dia habis ketemu delegasinya Cina, lama langsung ditunjuk sama US. Nggak ngerti gimana ya itu. Cuma nanti ini kalau responnya Cina memanas terus, ya. Dan kalau, kalau nah, yang kemarin ada yang mau ditanyain, kalau kemarin belum ikut bisa dilihat ini di ini ya. Ya. Gak ada yang mau ditanyain dulu tentang kemarin atau kejadian barusan. Silahkan tanya. Gimana? Yang mau tanya dulu nggak? Oke, kalau belum ada, lanjutin.
kemarin kemarin kita sempat bahas sedikit tentang watchlist-nya yaitu MDKA. Ya, ya. Nah, logiknya itu apa aja? Logiknya itu ini. Oke ya, secara secara konsensus AI ini dibuka aja isinya apa tinggal diklik nanti ya. Saya bahas apa sama AI. Sama dasarnya ini, dasarnya yang paling jelas itu harga komoditas naik sehingga marginnya emiten itu nanti di laporan keuangan yang berikutnya harusnya jadi lebih bagus. Ya, kalau jadi lebih bagus itu artinya dia punya buying power untuk antara ekspansi bagi dividen atau buyback gitu ya. Nah, yang pertama ini, yang kedua ini tentang corporate action sama laporan keuangan kita ngobrol sama AI kemarin. Nah, berikutnya secara TA, oke ya, secara TA ya, secara teknikal itu ini cara lihatnya. Ini bentuknya kayak pola Buddhist penan gitu ya. Kalau nggak kalian belum familiar tinggal browsing aja. Buddhist penan. Nah, bentuknya kayak gini. Oke ya. Nah, kalau ada konfirmasi sebetulnya backup dulu. Nah, kita kan karena konteksnya itu udah menurut saya sudah cukup jelas, jadi masuk di awal apa-apa. Cuma yang penting harus ada stop loss-nya. Nah, nanti kita coba lihat dari broker summary sama trade book, kira-kira ada hal yang menarik apa enggak. Oke, ini ya. Jadi ini di kalau mau cek di linknya tadi atau enggak dibuka dari link utama terus nanti lihat ke watchlist-nya yang ini ya. Watchlist-nya yang ini. Oke ya. Nah, ini ada dua watchlist. Saya jelaskan sebentar. Bedanya apa ya? Nah, post confirmed context. Jadi menurut saya itu yang paling penting adalah jadi nggak melulu TA doang. Gimana? Oke. Kalau pengaruh pastinya belum tahu saya Pak. Cuma kan kita ini apa namanya? Kita kan ISG itu banyak banget asingnya ya kan. Lucu ya kalau itu ya. Ya kan? Nah, kalau asingnya itu panik ya kan, ya turun. Nah, cara tahunya asingnya panik apa enggak itu lihatnya dari ini weekend market. Jadi ini pasar yang disediain sama IG market, oh, dia cuma tradingnya 1 minggu doang. Ini oil naik, emas naik, pasar Amerika turun sedikit. Harusnya nggak terlalu banyak pengaruh, gitu ya. Nah, cuman nggak tahu nanti si pihak Cina responnya gimana, gitu. Jadi pengaruhnya begitu. Karena kan mau nggak mau kita banyak asingnya kan, jadi harus harus aware lah sama kayak gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba itu ada gap down atau volatilitasnya ngeri gitu ya, jangan kaget. Gitu. Maksudnya begitu. Karena kita masih banyak asingnya. Gitu ya. Gimana? Jawab Kak pertanyaannya Pak Nana. Dijawab. Nah itu belum tahu. Cuma kalau dari berdasarkan pasar weekend itu naik sih 1% ini. Kalau buat pastinya itu harus nunggu dulu besok pasar buka, terutama jam 9 ke jam 3 pagi karena rame-ramenya jam itu. Gitu ya. Nah kalau dilihat dari teknikal sederhananya ya, teknikal sederhananya sih saya ngelihatnya masih ini ya, masih sideways. Tapi ini lihat nih, ini ya. Ini pas turun emang gede, cuma habis itu
dia mau apa namanya, volumenya mengecil, servis volumenya mengecil. Jadi ini kelihatannya cuma koreksi dia gitu. Mungkin jelek-jeleknya sampai sini paling gitu ya. Karena apa kalau saya kenai? Karena ini Fed, Bank Sentralnya Amerika itu sudah jelas-jelas QE, quantitative easing, ngeprint bunga, ngeprint uang, turunin bunga. Berarti secara likuiditas atau secara gampangannya kasarannya uangnya itu ada, tinggal uangnya mau dipakai kemana. Nah, jadi kalau ini mau turun lagi, saya nggak ngerti dasarnya kalau turun lagi. Kalau uangnya ada, tapi nanti ada yang beli lah. Nah, apalagi kalau lagi turun-turun kayak tadi ya, turun-turun kayak tadi, terus nilainya memanas gitu misalnya. Nah, orang-orang pilihnya paling kalau nggak emas, perak. Kenapa begitu? Karena itu paling netral, gitu ya. Nah, ini yang perkiraan saya saja loh. Masalah benar apa enggak nggak tahu. Itu ya. Nanti dilihat besok. Ya kesimpulannya mungkin juga besok. Kayak gimana? Itu ya. Oke ya. Masalah TH apa enggak nggak tahu. Yang jelas yang saya tahu likuiditasnya ada. Masalah nanti mau dimasukin emas apa enggak saya juga nggak tahu. Minyak malah enggak. Cuman yang jelas kalau ruwet-ruwet biasanya masuk ke emas. Gitu. Oke. Nah, terus yang bisa dijadiin acuan lagi buat likuiditasnya itu betul-betul dipakai apa enggak. Kita lihat ini nih. Ada Bitcoin, Bitcoinnya 1.000 juta. Nah, itu gimana? Nah, udah mulai naik ya. Udah nge-cross MA 50 gitu ya. Nah, kemungkinan nanti saya terus naik. Nah, kenapa kok bisa gitu? Karena uangnya udah di print. Ya, toh. Kalau uangnya udah di print kan tinggal dipakai. Ya, kan? Dipakainya kemana ya nggak tahu. Ya, itu tergantung orang-orang mau kemana. Ya. Di Bitcoin kalau ini udah kelihatan ada tanda-tandanya kan ini. Ini kan ini kan cross ya, cross MA50 ya. Ini volumenya pasti besar sekali. Bukan kemarin. Dan beritanya udah jelek semua kan. Beritanya tentang Bitcoin udah banyak banget yang kena intimidasi lah, ada trauma-trauma. Nah, itu biasanya bottoming deh. Ya paling nanti tidak naik, naik itu paling. Cuman ya nanti nggak tahu, harus kita lihat. Ini, kalau mau konfirmasi ya lihat sampai hari Jumat lah. Kalau mau yakin banget ya, ini kan masih makanya volumenya seperti itu. Oke ya. Gimana, Pak Audi? Ada gambaran nggak setelah dikasih penjelasannya? Kalau ATH lagi apa enggak, saya nggak bisa tahu. Cuman kalau probabilitasnya lumayan kuat lah. Apakah jawab, Pak Audi? Enggak. Yang jelas pasar weekendnya emas ini naik 1% hari ini. Gitu. Ini ya dasar yang lumayan kuat untuk emasnya naik. Ya, gitu ya. Pasar weekend. Oke. Oke, balik lagi ke NDKA ya. Kita lanjutin yang kemarin. Oke, nah sekarang kita lihat di grafiknya dulu. Nah, ini saya bagi gini, beberapa periode yang lebih lihat problemnya. Dari sini, oke, sampai sini. Kenapa kok begitu? Karena ini uptrend, lagi di markup gitu ya. Nah, berikutnya yang pas sideways. Dari sini sampai sekarang. Ya, gitu ya. Nah,
Lihatnya tanggal 10 April sampai 4 September dulu. Oke. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kalau dari singkatnya, singkatnya ini kan yang jumlahnya yang beli lebih ini loh, jumlah pihak-pihak yang beli itu kan lebih sedikit, ya kan? Ini yang jual lebih banyak. Nah, itu bisa disimpulkan kalau yang beli lebih sedikit, yang jual lebih banyak, apa namanya? Ininya loh ya, dari jumlah ini loh, jumlah broker-brokernya ini ya berarti masuk akumulasi, itu ya. Ya. Terus kita lihat broker-brokernya. Oke. Nah, sekarang tentang broker, broker kode broker ya. Nah, kalau dulu pas di awal-awal dipopulerin sama kreatif trader kalau nggak salah, itu gini, broker yang jarang dipakai retail itu dianggapnya entah uang besar atau bandar. Cuma sekarang gini, karena itu sudah populer, metode itu sudah populer, apa namanya, uang besar atau bandar itu kalau mau masuk keluar tuh bisa aja pakai broker retail sekarang, gitu ya. Atau enggak, misalkan dia beli pakai LF gitu ya. LF ini kan bukan broker retail kan. Nah, terus habis itu dia transfer sahamnya yang dia punya ke broker XT, Stockbit misalkan. Terus dia jual. Jadi seolah-olah RF-nya ini nggak jual, padahal dia jual itu bisa. Jadi jadi jangan terlalu fanatik sama kode broker ya, karena sekarang bandar sudah rajin melakukan seperti itu. Jadi lihat sekilas saja, apa namanya ini kan jumlah 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 brokernya ini yang beli cuma 31 ya kan. Nah, yang jual sampai 56. Nah, itu setidaknya banyak masih gitu. Gitu. Jadi nggak usah susah-susah. Oke. Oke, terus berikutnya bentar. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum lanjut lagi. Ada yang mau ditanyain nggak? Sampai sini. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Yang mau lain nggak? Nggak lanjut. Mau ditanyain nggak? Ada? Nggak ada yang mau ditanyain? Oke ya, berarti kita lanjut
Bentar, bentar. Oke, belum ada yang mau ditanyain. Kemudian pertanyaan, oke, kalau gitu lanjut ya. Nah, sekarang kita berikutnya lihat tanggal 4 sampai Jumat kemarin. Oke ya, Pak September. Nah, ini masih aku juga nih, walaupun saya tulis nih. Gitu ya. Nah, yang terakhir, lihat dari 10 April sampai sekarang. Oke. Nah, ini saya ingetin lagi kenapa kok lihatnya dari periode kayak gitu ya. Nah, yang saya lihat ini kan turun selesai terus bikin tulis pena. Nah, tulis penanya itu dari tanggal segini sampai segini, ya kan? Datanya ada kan? Ya berarti lihatnya ya yang ini aja. Nah, ini saya pecah jadi dua karena kan bagian dari tulis pena itu ada ininya dulu, ada naiknya dulu, satu saya tulisnya, nah, ini kan belum breakout. Nah, jadi lihat dulu problem di sini sama di situsnya. Terakhir baru dilihat keseluruhan. Oke. Oke. Oh, ini tuh. Kalau di total-total ini kayak distribusi. Ini lebih sedikit ini. Kalau di total-total distribusi. Cuma nggak apa-apa. Apa namanya? Broker summary tidak bisa secanggih dulu ya. Karena dulu kalau kalau Anda dulu nggak terlalu merhatiin itu, saya sekarang tidak merhatiin itu. Nah, masalahnya besok apa naik gimana ya? Ini sih uh, kita belum tahu. Cuma yang mendukung ini. Nah, ini kesimpulannya kalau saya netral. Oke, ini tadi dua ini bagus, ini tidak bagus. Kesimpulannya netral. Oke, oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Sebelum kita nambah bahasan yang lain. Belum ada. Ada yang mau ditanyain? Atau mau diulangi juga nggak apa-apa. Gimana? Yang mau tanya enggak? Enggak ada.
Ya, belum ada. Nggak ada ya. Oke. Berikutnya, saya mau lihat info. Oh, menarik. Hmm, Ini masuknya momentum. Ini temanya masih sama, ini masih logam-logam mulia. Emas, perak, tembaga, nikel, tambah nikel. Nikel juga harganya naik. Oke ya. Nah ini kalau tadi lebih ke swing, ikutin tren. Kalau ini lebih ke momentum. Jadi kalau momentum itu, kita tradingnya jangan lama-lama. Bukan masalah waktunya lama, tapi lebih nanti kita analisanya pakai analisa teknikalnya pakai yang grafik intraday gitu ya. Cuma kalau dari sekilas dilihat, kan ada breakout di sini kan. Nah, volumenya pas breakout ini gede, gitu toh. Nah, kita lihat ya. Ini ini kan ini saya kasih MA30 di volumenya. Artinya apa? Ini volumenya pas breakout itu jauh di atas MA30. Berarti ada ledakan volume yang lumayan besar banget buat buat pas ini nih breakout ya. Nah, terus masih tambah gede lagi volumenya di sini. Gitu ya. Nah, terus habis itu gimana? Kalau mau mau analisa ini, kalau mau masuk ya harus pakai ini grafik intraday. Coba kita lihat 5 menit apakah enak ini. 15 menit. Oke, saya ngambil di sini. Kalau info saya trennya kayak gini. Kayak ini kita ada gambaran sebentar, nah kita langsung analisa dulu. Kayak gini sama persis, cuma kita baru nanti. Nah, ini info tadi yang barusan saya lihat sekilas, itu masuknya ke sini ya. Karena apa? Karena yang pertama, udah ada konfirmasi pergerakan untuk, jadi pasar udah merespon, walaupun masih awal, pasar udah merespon, apa namanya, rekor dengan volume, dan narasinya jelas ya. Maksudnya gara-gara harga komoditasnya itu sendiri. Kayak, jadi nikel, tembaga, emas, perak naik semua. Asumsinya harganya juga naik kan. Kayak, cuma ini nanti kalau antri kayak segini nggak tahu dikasih apa kayak. Cuma ini ada kayak 15 menit. Oke, kita masukin ke sini. Logiknya sama, ada.
Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja loh ya. Oke. Gimana sampai sini ada yang mau tanya enggak? Kalau bingung minta diulangin nggak apa-apa loh ya. Gimana ada yang mau tanyain? Nggak ada. Atau mau diulangi juga nggak apa-apa. Aduh, gimana? Yang mau ditanya? Diulangi? Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya lanjut lagi. Berikutnya analisa teknik. Oke, saya pakai 15 karena ini momentum. Terus tambah. Ini adalah. Oke, ini pas breakout, volumenya besar, stabil, stabil, stabil besar. Pas lihat nih ya, pas. Nih ya, hubungan volume itu maksudnya ini loh ya. Jadi apa namanya volumenya naik. Ini ya, kelihatan ya. Ini ya, ini ya. Nah, berikutnya koreksi. Ini ya, kelihatan ya. Ini itu. Nah, volumenya menghilang kan. Nah, terus naik lagi, volumenya ada nih. Ya nggak kelihatan-kelihatan banget, tapi volumenya paling nggak sekecil ini gitu. Ya, nah ini.
ini. Terus habis itu kita buat ini perkiraan apa namanya eh, pergerakan harganya dari waktu ke waktu. Misalnya gini. Nah, saya memperkirakan pergerakannya itu sekitar sini. Oke. Di 15 menit ini ya, jangan lupa ya. Oke, dari sampai tanggal 8. Perkiraan saya di situ. Oke. Ini kalau udah terus gimana? Tinggal di copy link aja. Masukin nanti ke database kita. Apa, 10. Nih ya. Gimana sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kira-kira? Nggak ada? Yakin nggak ada? Mau diulangi? Nggak boleh? Halo, halo. Aman, aman? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke summary. Yang pertama yang kita lihat itu yang ini dulu. Nah, yang kita lihat itu yang ini dulu. Ini dari tanggal yang saya tulis di bawah ini ya, 19 November sampai 17 November. Oke. Sampai 17. Hmm. Kalau sekilas banyak ya distribusi.
Oke, berikutnya ini sampai sini, sampai sekarang. 18 Desember sampai Januari. 11 distribusi. Oke, masuknya kayak, nah, nanti ada lagi tambah ngobrol sama AI. Nah, itu nanti saya kerjain sendiri aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yang mau ditanyain? Nggak ada? Yakin nggak ada? Ada nggak? Nggak ada yang mau ditanyain. Yakin? Oke, kalau nggak ada lanjut lagi ke strategi. Oke, caranya 15 menit. Ini dia aku dulu. Tadi range-nya udah dijelasin kan. Nah, ini balikkan. Saya tradingnya kayak gimana? Soalnya kayak gini. Oh, saya mau beli di dekat-dekat support. Kayak stop loss di sini. PP-nya dinaikin sedikit-sedikit. Ya, nah, oke. Terus ini biar saya nggak bisa ngapus, nggak bisa ngedit-ngedit kalau udah di post. Caranya ini, tulis, tulis seperti ini. Ini nggak bisa saya buat publik karena harus langganan yang berbayar. Tapi kalian tetap bisa buka kalau ada linknya. Nanti ada linknya. Oke ya. Ini bisa di play nanti ya. Nanti kita lihat sampai Jumat apakah stop loss atau ke trigger buy atau malah langsung naik. Nggak tahu ya. Ya semoga dapat, kalau enggak ya apa-apa. Masih ada yang lain. Oke ya.
Ini komunikasi. Jadi, nah, baiknya kalian juga buat kayak gini ya, buat jurnal ya. Karena gini, misalkan ini deh, yang kita kemarin ya. Nah, hmm, nah, MDK ini kan ada dua strategi, nunggu breakout sama di dekat-dekat area sekarang kan. Kalau kita tulis yang ini, itu nanti kan pas kita beli, kan kalau lintas itu berbeda strategi, dia nggak baca, dia kan kalau misalkan di 5, 3 gitu ya, 3 atau 5 lot gitu ya misalnya. Itu ke angka nanti harganya. Gitu. Nah, kalau kalau pikiran ternyata ada dua strategi tadi kan. Nah, itu nanti kalau jual kayak begini, nanti kita nggak tahu nih, yang ini tadi stop loss di mana, proses di mana gitu, yang di mana gitu. Sebenarnya kalau udah bisa semua, kalau kan gitu. Gitu ya. Jadi perlu dibuat jurnal gini ya. Oke ya. Gimana sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Nggak susah tuh. Sebetulnya nggak susah tuh. Sebetulnya kalau mau dibuat ribet juga bisa. Cuman gini, makin ribet itu tidak sama dengan nambah akurasi ya, Pak. Karena kan banyak eh, harga naik turun kan tergantung, pertama tergantung pengendali, terus tergantung institusi maunya gimana kan, naikin dulu apa enggak gitu ya. Nah justru kalau makin analisanya makin ribet, itu kita secara sadar nggak sadar itu pengennya anak, wah harusnya nggak salah gitu kan. Kalau harusnya nggak salah nanti waktunya kena stop loss malah breakdown. Kalau naik ya bagus, tuh kalau naik ya, saya bisa buat tambahin gitu tuh. Dan gitu ya. Jadi yang penting itu pertama, oh ya, dulu. Nah, kita lagi di kita yang kalau harus di yang ini ini nanti kita desain mandi saya jelaskan dulu. Nah, habis barulah nih awal kita apa nih? Ya kan dia ada di info dasarnya apa, kalau ditanya sesuai
apa yang di pasar seperti apa ini yang sini sini di publish di review ini tinggal di aja dia Jumat kan gitu ya. Terus lihat ini kan endingnya atau kena ini biasa ngepas dari yang los dari yang pro doang atau yang los dihapusin gitu enggak ya, karena ini udah saya publish dan tidak saya delete dulu, tujuannya itu buat transparansi itu ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Ya nggak, ini udah selesai loh ini. Besok eh, hari Senin kemungkinan jam 7 kita nambah buat list lagi tergantung kondisi pasar merespon kejadiannya ini gimana. Untuk Selasa ya kayak gini lagi jam 7 juga. Gimana, ada pertanyaan? Aman-aman nggak ini? Kalau di aja saya nggak tahu. Gimana? Aman nggak Pak Audi, Pak Nazar, sama Pak Henry? Aman? Aman ya? Ada mau ditanya tidak? Yakin nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, video online saya selesaikan. Terima kasih sudah menyimak, teman-teman menyimak. Oke, berikutnya nanti Senin jam 7. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.